sekarang nyari ilmu ini kan gampang banget nih guru, ya kan? Ada yang tinggal buka YouTube, browsing, ya kan? Itu belajar ilmu agama kayak seolah-olah tuh mudah sekali diakses guru. Nah, cuman ada sebagian orang yang akhirnya menjadi bingung. Yang mana tuntunan yang harus kita ikutin. Jadi karena memang saya melihat begini juga, keresahan, kegundahan dari generasi saat ini memang itu nyata sekali, Bang. Nyatanya kenapa? Karena mereka itu bisa jadi background pendidikannya itu belum dalam, tapi sudah banyak suguhan-suguhan yang membingungkan. Karena menurut kami itu kita bisa kenal para orang tua, para nabi dari guru. Bahkan lebih jauh lagi kita mengenal Tuhan dari guru. Maka menjadi sangat betapa pentingnya kita memilih guru. Jangan apa ini kita ngomong kemana aja ini kan. Itu guru. Jadi sebetulnya kalau orang itu dipanggil ustadz, dipanggil guru, dipanggil kiai, itu punya standar sendiri, punya standarisasi sendiri loh. Nah di dunia pesantren itu ada standarisasinya. Orang itu boleh dipanggil ustadz. Yang pertama, jika memang secara ilmu bahasa, ilmu nahu, dia sudah memahami kitab Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Itu standar ya, standar ilmu bahasanya. Grammarnya. Kemudian yang kedua, di dalam kajian ilmu fikih, dia punya standar mampu memahami kitab Fathul Qorib. Minimal Fathul Qorib. Kalau untuk fikihnya bro? Fikihnya. Untuk hadisnya minimal memahami hadis Bulughul Maram. Iya. Kemudian untuk tasawufnya minimal banget itu memahami Minhajul Abidin atau Kifayatul Atqiya. Itu kitab-kitab standarnya. Standar-standar itu tuh harus ada pada orang yang dikatakan ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Apa Kata Guru? Biar hidup nggak cuma katanya. Alhamdulillah. Apa kabar antum? Alhamdulillah. Guru. Ya, Kita kabar guru. Salam dulu. Kenyang banget perut ya. Lagi-lagi kita sudah sampai di episode-episode selanjutnya ini. Udah keberapa nih episode keberapa nih kita? Kalau nggak salah ke 16 sih. 16. Iya banyak ya. Iya. Nah, di setiap episode kita punya keresahan atau punya kegundahan yang kita selalu tanyakan kepada guru. Sebab biar ada tuntunan, biar ada petunjuk jalannya. Seperti yang hari ini kita mau bahas nih, Romo. Jadi sebenarnya yang mau kita tanyakan adalah ini hal-hal yang sudah sangat biasa banget terjadi tentang belajar ilmu agama. Kan ada mahfujatnya apa itu coba? Mahfujatnya? Yang mana ya? Yang utlubul mencari ilmu ke negeri Cina, ya kan? Jauh amat itu. Itu ya mahfujat kan? Apa hadis, Bu? Hadis. Oh, hadis. Hadis. Makanya gue bingung mahfujat yang mana. Udah nggak apa-apa kan, gampang dibuang ini kan. Jadi sekarang nyari ilmu ini kan gampang banget nih guru, ya kan? Ada yang tinggal buka YouTube, browsing, ya kan? Itu belajar ilmu agama kayak seolah-olah tuh mudah sekali diakses guru. Nah, cuman ada sebagian orang yang akhirnya menjadi bingung. Bingung. Yang mana tuntunan yang harus kita ikutin. Jadi nggak ada lain ya, kita ini memang selain bingung gitu. Jadi mungkin kita kasih ganti aja kita nih ya, si Raja bingung atau podcast bingung gitu. Ya, jadi iya guru. Jadi kira-kira nyari gurunya iya, mana itu? karena buat kami, menurut saya ini persoalan yang cukup serius guru. Ya mungkin serius itu buat saya yang karena memang kebingungan gitu guru, yang karena memang biasanya orang bingung dan orang nganggap serius itu kan karena kurang ngerti ya, bahannya kurang. Jadi bingung, udah mah kalau yang ngerti mah kagak bingung. Betul. Serius, sekarang udah mah kalau yang ngerti mungkin kayak beliau ini ya biasa aja, serius-serius amat sih kan gitu. Karena ngerti, lah buat kita kan serius guru. Kenapa? Karena menurut kami itu kita bisa kenal para orang tua, para nabi dari guru.
Bahkan lebih jauh lagi kita mengenal Tuhan dari guru. Dari guru. Maka menjadi sangat betapa pentingnya kita memilih guru. Jangan apa ini kita ngomong kemana aja. Iya. Dan sampai kita jadi duluan ya. Iya. Nah, sekarang kan banyak banget guru yang viral-viral ya. Bang Jaya. Itu Mampus gimana kita Bang Jaya? gitu ya. Jadi gitu guru. Iya. Coba lagi Ron namanya. Diulangi lagi coba. Ya sekarang banyak banget guru yang viral-viral yang bermunculan tokoh-tokoh agama guru. Kemudian ujung-ujungnya balelo guru ya kan. Ujung-ujungnya akhirnya ternyata sesat, dinyatakan sesat oleh MUI, dinyatakan sesat oleh sebagian golongan. Nah kemudian lah nasib para jamaah gimana guru? Nah sementara kan nggak semuanya orang yang diajarin dari kecilnya ilmu agama ya guru sama orang tuanya. Iya, baik. Terima kasih ini udah datang lagi ke rumah saya itu ya. Iya, tamu mulu. Makasih juga udah diterima guru. Ya, jadi begini ya, kalau tadi keluhannya adalah begitu banyak persoalan yang barangkali kita bisa akses melalui internet, melalui apa gitu. Sehingga bahkan sampai berguru pun sekarang sepertinya berguru itu sudah punya peringkat kedua di bawah internet ya, di bawah kemajuan teknologi hari ini karena ada apapun persoalan bisa tanya AI gitu kan, Ya, mereka bisa tahu tentang itu. Kalau saya lihat begini ya, memang ini merupakan ciri hari kiamat, ciri tanda hari kiamat. Artinya gini, salah satu ciri tanda hari kiamat itu adalah dunia berada dalam genggaman manusia. Dan itu maknanya bahwa dunia itu berada di ujung jari-jari kita. Hari ini apa sih yang kita nggak bisa tahu peristiwa yang terjadi di pelosok dunia. Peristiwa yang terjadi di Cina, peristiwa yang terjadi di Amerika, hari ini kita bisa tahu dengan bantuan ujung jari, dengan alat yang ada di dalam genggaman kita. Dan memang ada dalam sebuah hadis tuh di dalam kitab Jawahirul Bukhari namanya, bahwa memang dunia itu semakin mengecil dalam pengertian dunia itu menjadi sesuatu yang mudah dicapai, digapai dengan bantuan alat kecil yang namanya handphone hari ini. Nah, sehingga ini juga sangat berpengaruh pada akhirnya di era kekinian untuk orang itu belajar seperti apa sih yang ideal. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bagaimana sih kita ini banyak guru-guru yang barangkali populer, tetapi kok kadang banyak juga persoalan-persoalan yang ada di lingkarannya gitu ya. Sehingga kita dengan bantuan alat-alat modern seperti yang ada di tangan kita hari ini, HP, tapi itu justru malah semakin membuat kita kebingungan. Mau pilih yang mana kita sebetulnya ini. Begitu banyaknya guru, begitu banyaknya persoalan yang harus kita hadapi. Tentunya alhamdulillah nih kalian udah mau datang ke sini nih, ya mau ngobrol-ngobrol sama saya ini. Jadi karena memang saya melihat begini juga, keresahan, kegundahan dari generasi saat ini memang itu nyata sekali, Bang. Nyatanya kenapa? Karena mereka itu bisa jadi background pendidikannya itu belum dalam, tapi sudah banyak suguhan-suguhan yang membingungkan. Ya, karenanya perlu dipertanyakan seperti apa sih sikap kita harusnya gitu kan. Karena kalau kita lihat bahwa orang itu memang kadang sama guru aja juga masih belum paham bagaimana berinteraksi dengan guru, cara yang baik berinteraksi dengan guru. Guru itu sebetulnya apa sih gitu kan? Ya, adab ya guru ya. Iya. Kena ini kita ujung-ujungnya. Ya enggak bukan diusah-usah. Guru ya biar biasa aja. Jadi kan bahasa guru itu kan bahasa kita orang Indonesia. Di Arab nggak ada guru. Iya dong. Di apa namanya di Arab itu syekh bahasanya. Syekh itu siapa? Syekh itu adalah orang yang menguasai ilmu agama meskipun muda, tapi boleh dibilang syekh gitu. Karena menguasai ilmu agama. Iya, karena ada penguasaan ilmu agama. Kalau ustadz itu sebetulnya kelasnya kelas doktor loh. Oh, dokter ya? Iya, doktor itu ustadz dia kelasnya itu. Nah, ini tentu dalam status di
lingkungan sosial kita ya. Dan lingkungan sosial kita itu juga kan mereka ada tingkatan-tingkatan. Dalam hal ini misalkan kalau bicaranya dalam konteks ilmu tasawuf, maka tidak menggunakan istilah ustadz, tapi menggunakan istilah mursyid. Mursyid. Kalau orang Betawi di sini biasanya itu suku Melayu mengatakannya guru atau tuan guru. Iya, tuan guru gitu. Cegu guru. Dan macam-macam lah. Ceku apa segala macam kan ada gitu ya. Jadi memang itu ada penggunaan istilah-istilah itu. Karenanya kita ini sebagai seorang murid tinggal kita harus memahami betul kriteria guru yang ideal itu seperti apa gitu. Apakah orang yang bisa baca tulis kemudian bisa ceramah sudah kita katakan sebagai panggil guru atau lain sebagainya. Nah, saya melihat begini ya. Panggilan guru, panggilan kiai, panggilan ustadz itu sekarang udah mohon maaf murah sekali. Ya, benar guru. Sudah nilainya itu sudah sangat jatuh menurut saya. Ya, nggak seperti zaman dahulu ya, Guru ya? Nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu kalau ada kiai, dengan penuh kewibawaan dan lain sebagainya. Sebetulnya definisinya guru, kiai, ustadz atau kriteria orang yang boleh dipanggil guru, panggil ustadz, panggil kiai itu yang seperti apa sih orangnya gitu. Nah, itu Guru. Cuma kadang-kadang kan di tengah masyarakat kita ketika sudah sedikit hafal hadis, mampu memberikan ceramah dan membuat mereka nyaman dengan ceramah itu, udah dipanggil kiai. Nah, itu juga. Ya kadang-kadang baru bisa baca Yasin, mimpin tahlil, udah dipanggil ustadz. Kalau nggak dipanggil ustadz, nggak nengok dia. Ini luar biasa. Nah, ini sudah ada penurunan dari sisi nama ya, kualitas nama itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau orang itu dipanggil ustadz, dipanggil guru, dipanggil kiai, itu punya standar sendiri, punya standarisasi sendiri loh. Nah, di dunia pesantren itu ada standarisasinya. Orang itu boleh dipanggil ustadz. Yang pertama, jika memang secara ilmu bahasa, ilmu nahwu, dia sudah memahami kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu standar ya, standar ilmu bahasanya, grammarnya. Kemudian yang kedua, di dalam kajian ilmu fikih, dia punya standar mampu memahami kitab Fathul Qorib. Minimal Fathul Qorib. Untuk fikihnya, Bro. Fikihnya. Untuk hadisnya, untuk fikihnya, minimal memahami hadis Bulughul Maram. Iya. Kemudian untuk tasawufnya minimal banget itu memahami Minhajul Abidin atau Kifayatul Asqiya. Itu kitab-kitab standarnya. Kemudian standar-standar itu tuh harus ada pada orang yang dikatakan ustadz. Jadi kalau misalkan ada orang Fathul Qorib belum bisa, Alfiyah belum tahu, kemudian tafsir belum paham, kemudian ilmu balaghah juga apalagi belum memahami sama sekali, kok dipanggil ustadz? Ini salah pemanggilan ini. Karena apa? Karena orang yang berhak untuk dipanggil ustadz, dipanggil guru, kalau sudah memahami standarisasi tadi yang sudah dibuat di dunia pesantren. Baru dipanggil kiai, boleh dah tuh. Dipanggil ustadz itu boleh. Bolehlah dipanggil guru. Beda mungkin kalau gurunya guru sekolah ya. Itu beda standarisasinya. Yang viral lebih gampang percaya ya guru. Ya. Orang yang berilmu. Memang yang viral-viral itu sebetulnya begini ya. Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW itu terlahir tidak viral loh. Ya, Guru, benar. Tidak viral Nabi kita itu. Beda dengan Nabi Isa. Dari proses kelahirannya viral. Bisa ngomong ya kan, Guru ya? Pertama bukan hanya bisa ngomong, bapaknya siapa itu viral. Udah viral ya. Udah dipertanyakan. Nabi Isa loh ya. Bisa ngomong masih kecil gitu. Iya, masih kecil sudah bisa bicara saat bayi. Tapi Nabi kita itu nggak viral. Kenapa Nabi kita nggak viral? Karena kalau misalkan Nabi kita viral pada saat kelahirannya, maka dipastikan Nabi itu menjadi bagian dari 3 kelompok yang ada pada saat itu.
di dunia Arab jahiliyah yang viral itu 3. Yang pertama kahin. Kahin. Kahin tuh dukun. Oh, dukun. Dukun tuh populer loh. Senayang Di tuh ya? zaman jahiliyah, iya. Di zaman jahiliyah tuh populer luar biasa tuh. Makanya alhamdulillah Nabi kita tidak terlahir menjadi orang yang viral. Karena kalau misalkan viral, berarti Nabi salah satu bagian dari 3 golongan manusia yang viral pada saat itu. Oke. Di zaman jahiliyah. Yang kedua itu penyanyi biduan. Oh, dari zaman dulu udah viral Zaman itu. dulu udah viral itu. Tari ular kali zaman dulu ya. Iya. Oh. Itu udah viral tuh. Ya. Itu jadi memang orang Arab zaman itu tuh kalau misalkan bicara yang paling populer, yang paling viral ya itu diantaranya adalah biduan. Nggak tahu namanya siapa di zaman itu ya. Yang ketiga itu penyair. Penyair, pujangga, Guru. Ya enggak. Iya. Di zaman jahiliyah yang viral itu 3. Makanya Nabi kita itu menyatakan saya bukan penyair. Ya, kan ada tuh kalau kita baca Yasin ya, kita Nabi itu bukan penyair, wala biqauli kahin, perkataan Nabi juga bukan perkataan dukun dan lain sebagainya. Jadi karena memang Nabi itu nggak sama dengan yang viral-viral. Jadi kalau hari ini kita melihat ada sosok seseorang yang dianggap viral, viralnya itu di bidang agama, padahal penguasaan agamanya bisa jadi mohon maaf minim gitu ya. Itu satu hal yang lumrah. Karena hari ini adalah cerminan dari masa lalu sebetulnya. Lalu yang jahiliyah. Iya, orang dulu itu kok kalau pengen terkenal sederhana ya. Zaman dulu itu jadi aja dukun terkenal, jadi aja penyair pasti masyhur, jadi aja itu penyanyi udah pasti itu viral gitu. Atau yang lebih spektakuler lagi, kencingin air zam-zam. Bul zam-zam fatu Arab, kencingin tuh air zam-zam, pasti kamu akan viral itu. Sedunia itu pasti viral itu. Kalau berani kencingin Plastik air bugin zam-zam. sama Iya. itu security Arab tuh. Iya, itu jadi gitu. Yang viral-viral jangan kemudian kita menjadi kagum gitu. Nah, ini Guru, ini kan sosial media, Guru. Orang biasa sekarang menggenggam yang Guru bilang mengakses semua ada di genggaman tangan. Nah, kemudian mereka hanya belajar dari potongan-potongan video yang viral, yang di situ bicara tentang agama, kemudian orang itu mau mendakwahkan, memposting lagi gitu. Nah, kadang-kadang perihal-perihal yang menurut saya itu cukup dikaji lagi lebih dalam gitu, nggak bisa langsung di-share gitu aja. Sebenarnya sosial media kan begitu nge-share, berapa ribu orang Guru ngelihat. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi konsen kita ya untuk bertanya gitu Guru, kira-kira boleh nggak sih sesuatu yang sumbernya kita belum tahu tuh kita langsung share gitu Guru? Oh iya. Jadi gini, ketika kita mendapatkan informasi tentang keilmuan melalui media misalkan, ini kalau memang kita adalah orang yang sudah paham, maka boleh kita mengamalkannya karena kita bisa tahu oh ini sumbernya dari siapa atau yang disampaikan oleh Kiai itu referensinya dari mana, kita tahu silahkan kita amalkan itu. Jadi kalau misalkan kita sendiri belum paham, maka kita butuh bantuan dari seorang guru untuk memberikan penjelasan. Ya. Jadi harus ada yang menjelaskan tentang apa sih konten ini maksudnya gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Karena nanti pemberitaan yang ada di media, konten-konten yang kita bisa nikmati, itu kan nanti saya lihat itu macam ragam ya. Ada kaitannya dengan akidah, ada kaitannya dengan fikih, ada kaitannya dengan sejarah, ada kaitannya dengan ilmu sosial, ada kaitannya dengan ilmu politik. Jadi kalau bicara tentang agama, kita lihat dulu itu kontennya isinya apa, agama yang memuat apa. Kalau kajiannya kajian fikih, ya, dan di situ ada halal haram, dan kita tidak paham tentang persoalan halal haram itu, wajib bagi kita untuk bertanya kepada orang yang paham. Atau kaitan sejarah, nah itu sih nggak masuk ke ranah akidah, nggak apa-apa kita telan mentah, gitu. Atau bicara tentang akidah, ini yang berbahaya sekali. Salah pemahaman akidah akan menjerumuskan pada kekufuran. Makanya kita perlu ada guru yang harus kita jadikan pedoman, dan pedoman guru itu harus betul-betul bersanad.
nggak boleh kita juga menjadikan seorang guru sembarangan tanpa ada sanad gitu. Jadi Sanad ya, Guru ya? sanad itu artinya ada rangkaian guru yang dia itu belajarnya jelas gurunya dari mana, dari siapa dan seterusnya sampai ke Oh, nabi. sanatnya ketahuan nih guru, ini gurunya siapa, Iya, gurunya siapa. bersandar ke sana terus gitu. Jadi nggak boleh kita kemudian langsung menelan mentah-mentah. Kalau memang berkaitan dengan akidah, awas, ini hati-hati sekali. Harus kita tanya sama orang yang paham. Fikih, oke lah, itu persoalan khilafiyah biasanya kalau misalkan terjadi perdebatan. Itu nggak masalah. Nggak membawa menjerumus pada ranah kekufuran. Bagaimana kriterianya kita mencari guru yang benar, Bu? Iya. Yang ideal dah. Ya, guru yang baik, yang benar, yang ideal itu yang pertama adalah guru yang memang secara keilmuan memiliki sanad. Kalau kita berguru, ya kita cari informasi. Ini emang dulu belajarnya kemana nih guru? Sanadnya gitu ya? Sanadnya, sanad keilmuannya. Jadi kalau misalkan, oh ini mah alumni ini, dulu belajarnya ke sini, berarti sanadnya jelas. Itu yang menjadi standar utama. Jangan pernah kita berguru pada orang yang nggak ada gurunya. Tiba-tiba muncul syadudu gitu. Iya, kalau misalkan kita nggak bertanya terlebih dahulu, maka kita akan terjerumus pada sebuah ungkapan ya dari ulama, man la syaikho fa syaikhuhu syaiton. Orang yang nggak ada gurunya, gurunya adalah setan. Pertanyaannya, emang apa orang berguru, orang nggak punya guru dikatakan gurunya setan, padahal dia boleh baca-baca. Boleh baca-baca otodidak gitu lah. Ya, Guru. Iya, dari buku atau dari internet atau apa dia baca-baca, tapi kemudian dia memproklamirkan dirinya sebagai guru, padahal dia nggak punya guru. Nah gini, man la syaikho fa syaikhuhu syaiton itu artinya orang yang nggak punya guru adalah gurunya setan. Jika orang tidak punya sanad, tidak punya sandaran keilmuan, nggak punya guru, kemudian dia menjadi seorang guru, maka akan muncul pada dirinya, pada hatinya rasa sombong yang luar biasa. Gue nggak belajar sama orang aja, gue udah bisa. Gue bisa ngajarin ke orang lain. Ini makna dari man la syaikho fa syaikhuhu syaiton. Orang yang nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Tapi kalau orang yang punya guru, walaupun gurunya itu secara keilmuan kalah dengan dirinya, tapi masih ada orang yang dihormati yang tempat bertanya. Minimal ada adab yang terus dia lakukan pada sang guru, meskipun secara keilmuan guru itu kalah ilmunya sama dia gitu. Jadi sosok guru itu sangat dibutuhkan. Minimal kalau misalkan sang guru ini lebih pintar dari sang murid, ini lebih pintar dari guru, itu dengan status dia murid meredam. Jangan sampai muncul rasa sombong karena sudah memiliki ilmu melebihi daripada gurunya. Gitu. Orang kalau bisa nggak ada pakai guru pun masih sombong tuh. Setan kan begitu. Kata setan, siapa guru gua yang ngajarin gua, siapa? Gua bisa sendiri kok. Gitu kan. Itu udah niru sifat setan. Maka ketika misalkan ada orang ilmunya tinggi dan kemudian dia punya guru, gurunya bisa jadi lebih rendah secara keilmuan dari dirinya, itu meredam orang itu menjadi orang yang sombong. Kenapa? Masih dia harus memanggil seseorang ini guru walaupun ilmunya lebih rendah. Nah, maka itu dikatakan man la syaikho fa syaikhuhu syaiton. Dia nggak punya guru, gurunya memedi gitu, setan. Nah, Guru, ada satu pertanyaan lagi, Guru. Ini menurut aku ini cukup sering terjadi di masyarakat sekarang, di YouTube, di media sosial, di digital. Ada bermunculan tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi tokoh karena viral. Dia hanya berandalkan, saya rasa dia orang yang gemar baca buku gitu, Guru, dan memiliki literasi yang lumayan. Kemudian dia didukung oleh tata bahasa yang oke, cara berdialog oke, cara berkomunikasi oke, sama itu, Guru, mampu menguasai psikologi orang, Guru. Nah, itu tiba-tiba orang seperti itu kan banyak banget yang tiba-tiba jadi viral, Guru. Kemudian jadi jamaahnya banyak. Nah, itu gimana, Guru? Nah, apakah dia bisa dikatakan guru atau bisa juga kita ikuti atau seperti apa begitu? Ketika orang itu mampu mengemas, membungkus sesuatu dengan apik, dengan rapi, dia punya metodologi yang bagus dalam cara penyampaiannya, atau dia bisa lemah lembut dalam bertutur kata, dan kemudian dia juga menyampaikan keilmuan yang mudah diterima,
kemudian banyak orang yang akhirnya tergila-gila ngefan berat lah katakan sama dia gitu. Padahal bisa jadi orang itu ilmunya tidak seberapa, cuma casingnya aja yang bagus. Nah, ini harus kita sikapi yang dengan bijaksana juga. Yang pertama, kalau kita menjadi sosok murid, memandang guru yang seperti ini, jangan kemudian kita suudzon, kita jangan negatif thinking dulu sama orang. Siapa yang bisa memastikan keilmuannya orang ini rendah? Kan nggak ada. Yang tahu orang berilmu adalah orang yang alim. Yang tahu orang berilmu adalah orang yang berilmu. Yang tahu wali adalah dia pasti sosok seorang wali. Jadi kita nggak boleh menilai dengan penilaian-penilaian yang negatif sebelum kita tahu persis keadaan orang itu, atau setelah kita tahu persis dari orang yang memang sederajat dengannya. Gitu, misalkan sama-sama guru dan dia bertanya, guru itu dia alim nggak sih? Alim misalkan, ya sudah, atau dia enggak, nanti tinggal kita sikapinya gitu. Nah kemudian kalau memang kita betul-betul tahu, kita tahu banget deh ini ilmunya nggak ada sebetulnya, cuma dia tidak menguasai yang tadi guru bilang, misalnya apa iya, dasar-dasarnya standar-standar tadi itu ya. kan, kalau tafsir, kemudian tapi dia pandai sekali menyampaikan dan mengolah satu ayat atau apa, itu retorikanya oke, itu kira-kira gimana? Ya kalau misalkan memang ada sosok seperti ini, tinggal kita lihatlah apa yang keluar dari mulutnya aja. Kalau memang keluar dari mulutnya itu berupa kebenaran, ambil. Tapi kalau mulutnya itu mengeluarkan sesuatu yang nggak benar atau hal-hal yang sifatnya keburukan, ya provokatif, jangan kita ambil gitu. Bahasanya kalau memang keluarnya itu telur ya ambil, goreng dadar nggak masalah gitu. Tapi kalau tai ayam ya jangan dimakan gitu aja. Ada guru, kadang kalau itu mungkin masih agak bijak juga guru ya, sebagai kita yang di guru nih sebagai muridnya, ngelihat itu telur ayam bisa membedakan guru. Kadang ada yang nggak membedakan guru, pokoknya asal keluar dari dia itu gue udah telan beda gitu. Itu namanya taklid akma ya. Apa guru? Taklid akma, taklid buta. Taklid buta. Taklid buta, sehingga tidak lagi memanfaatkan pemikirannya dengan jernih, tidak memanfaatkan pikiran yang jernihnya gitulah. Jadi memang betul-betul buta, apa aja yang disampaikan oleh dia langsung ditelan secara mentah-mentah. Dan ini hukumnya haram, Bang. Berprinsip seperti itu, berkeyakinan seperti itu haram. Kita ini semuanya diberikan potensi yang sama loh oleh Allah. Kita diberikan bermiliar-miliar potensi dalam akal pikiran kita. Tinggal tergantung kita pandai atau tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan di dalam setiap kita, akal pikiran kita ini. Jadi kalau misalkan kita melihat ada orang, langsung kita taklid buta, lah ini haram hukumnya, nggak boleh kita begitu. Harus kita tanya dulu ke akal kita, gitu. Nggak boleh. Berarti ada batasannya juga guru ya. Kita taklid, mengikuti seorang guru, apa dipilah guru dalam hal apa aja, apa dalam pemahaman, apa dari perilaku. Sebab ada juga pertanyaan guru, sampai batas mana sih kita gitu mengikuti seorang guru itu bisa dikatakan normal gitu guru, bisa dikatakan sehat gitu. Seseorang itu kan masing-masing memiliki tingkatan ya pada setiap derajat manusia itu. Ada derajat muqallid, ada derajat mujaddid ya, ada derajat mujtahid. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa, ada muqallid, ada orang yang bertaklid. Jadi kalau misalkan kita ini sosok seorang murid, maka kita harus menyerahkan persoalan agama, hal-hal yang tidak kita pahami, kita tanyakan kepada seorang guru, dan pendapat guru itu nanti kita dengarkan. Tentu kita juga harus merenungi dulu apa yang dijawab oleh guru ini benar atau tidak, terus ada dalil atau tidak, kan begitu. Kalau ada dalilnya dan benar, maka ambil, yakini itu benar, dan status kita itu berarti memang seorang yang bertaklid, tapi bertaklid kepada seorang guru yang guru itu memiliki hujah-hujah yang jelas. Nggak boleh kita itu taklid buta begitu aja. Karena kita diberikan oleh Allah itu potensi akal yang sama.
Iya, dan kita harus Tapi manfaatkan guru itu. ini kan sangat beririsan sekali ya antara samina wa ta'na itu guru istilah. Ya kita sebagai murid harus seperti itu kepada guru dengan hati-hati taklek buta gitu. Nah itu yang seperti itu kira-kira ngimbanginnya gimana nih guru? Karena kan banyak banget sekarang nih pemuka-pemuka agama yang katanya pemuka agama, tapi isi daripada taklimnya atau lebih kepada orasi menggerakkan massa dibanding unsur-unsur syariat atau ayat-ayat yang dia sampaikan. Kadang-kadang dia pakai sampaikan kalau satu ayat doang, isinya menggerakkan bagaimana caranya menggerakkan massa untuk seperti dia sesuai dengan pandangan dia, bahkan kadang-kadang ke arah urusan pemerintah, walaupun pemerintah ini memang menjadi suatu tanggung jawab kita juga sebagai rakyat dan agama. Ya, jadi memang kadang-kadang ada orang yang metodologi dakwahnya itu menggunakan satu ayat, tapi kemudian ini dikembangkan bagaimana bisa mengerahkan massa untuk satu kepentingan ya. Apa itu satu kepentingan politik atau apa dan sebagainya gitu. Sebetulnya hal ini sudah disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu sebetulnya. Jadi kata Nabi, nanti akan sayati ala ummati zamanun kasirun khutaba'uh wa qalilul ulama'uh. Nanti akan datang satu masa di mana kasirun khutaba'uh. Banyak orang yang ahli dalam retorika dalam berbicara, retorika dalam berdakwah, tapi di dalam pembicaraan itu yang dia inginkan adalah keinginan-keinginannya dengan kemasan bahasa-bahasa yang dapat memanipulasi pendengar. Nah, ini memang sudah ada kriteria orang-orang yang seperti ini. Yang seperti ini bukan disebut ulama ini. Ini namanya khutobah. Khutobah itu penceramah, tukang pidato. Makanya Nabi pisahkan tuh. Saya ta'ala ummati zamanun kasirun khutoba'uh wa qalilun ulama'uh. Banyak pembicaranya, banyak yang ahli pidato, tapi kasirun ulama qalilun ulama'uh, yang ulamanya sedikit. Kan berarti beda antara ulama dengan ahli pidato. Berarti udah dikatakan oleh Rasul dari zaman Rasul. 14 abad yang lalu itu. Ada, makanya sekarang banyak tuh bermunculan. Nah, tinggal kita lihat, ente lihat kan itu, oh berarti kategori mana nih? Khutbah apa ulama? Gitu. Lah kasihan yang santri-santri yang jamaah-jamahnya kayak saya guru yang ini kalau agak ikut kita nanti dasamina watuna ya kan, kita ikut totonya kita yang ketangkep guru gitu. Akibat gerakan. Nah itu jadi akhirnya kan bingung lagi gitu guru. Cuman ada hikmahnya bingung guru, kalau berkat bingung kita nyampe ke sini gitu. Iya guru. Iya betul juga. Aki-aki kadang-kadang suka bisa kasih daging gitu. Iya itu tadi, makanya kita juga harus cerdas lah sebagai sebagai manusia, sebagai santri gitu. Kita harus cerdas di dalam memilah dan memilih. Ini ulama bukan sih? Ini ahli pidato aja itu ulama. Misalkan ada seorang pelawak, misalkan dia ahli pidato, ceramahnya menarik, boleh kita sebut ulama? Enggak dong. Nabi udah bagi itu kasirun khutoba'uh, dan di akhir zaman seperti sekarang itu yang banyak para penceramah-penceramah, para ahli khutbah, ulamanya yang sedikit. Nah, itu tadi pertanyaannya yang di awal saya sampaikan tadi, jika misalkan kita bicara dalam standarisasi kiai, standarisasi ustadz zaman sekarang, masukkah para penceramah-penceramah itu kategori ustadz sesuai dengan standar pesantren? Ya, itu nggak masuk kategorinya. Mereka bisa jadi belum paham Fathul Qori, belum paham tafsir Jalalain, tafsir Munir, belum paham Alfiyah, belum paham Balaghah, tapi kemudian mereka sudah terekspos melalui media dengan rating yang sangat tinggi. Padahal standarisasi dari gelar yang dia punya itu belum masuk standar gitu. Seperti itu Bang. Ya enggak mestilah guru kita punya standar, ya mohon maaf ya guru ya, punya standarisasi dari pesantren karena mungkin terlalu berat gitu guru. Ya itu Mas. Dia boleh ada boleh enggak itu. Kalau berat kayaknya guru, kalau misalkan kita zaman sekarang ini itu guru, kita nyari guru yang
Standarisnya dari yang guru sebutkan dari pesantren, nggak usah lah guru yang biasa-biasa aja gitu guru. Dia milih. Tapi saya sepakat yang guru Enggak, maksudnya utarakan yang, sih. iya, yang begitu aja tuh, yang biasa-biasa aja itu susah kita nyarinya gitu maksudnya. Kadang-kadang porsi lawakan yang lebih banyak, dia jadi viral guru. Dia jadi banyak jamaahnya. Tapi gini kan bukannya iri ya guru, tapi apakah dalam belajar kita akan menjadi daging gitu, dapat dagingnya gitu guru kan? Itu sulit, guru. jauh. Sebetulnya Nabi sudah sampaikan 14 abad yang lalu bahwa orang yang di dalam menyampaikan kajian atau keilmuan itu banyak tawanya. Nabi udah singgung sejak zaman dulu. Man kasura kalamuhu, ya kasura khata'uh. Orang yang banyak ngomong, banyak salahnya. Man kasura khata'uhu, kasura zunubuh. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Begitu. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, "Man dhahika qahqahatan faqad nasiya baban minal ilm." Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, faqad nasiya baban minal ilm, maka sungguh dia telah lupa satu bab dari ilmu yang ada dalam otaknya. Romo. Langsung serius. Satu bab. Kita udah belajar lama-lama itu satu bab. Misalkan kita nih datang ke pengajian tuh tawa terpingkal-pingkal, Isinya tawa ya, guru. pulang itu justru ilmu yang ada di otak hilang, rontok. Satu bab ilmu. Besok datang lagi, lama-lama bisa pinter kan? Habis stok ilmu kita tuh jatuh. Jadi bukan nambih. Iya tuh. Ya, soalnya sekarang yang terjadi tuh dua hal itu yang paling banyak, yang isinya tawa mulu, yang satu isinya punya kepentingan. Iya. Nah, yang rasanya tuh kayak gurunya punya kepentingan mengarahkan kita ke arah yang menurut aku ini urusan dunia gitu. Ya, apa pesan untuk masyarakat agar selamat dalam belajar agama ini? Iya, baik. Yang pertama, untuk kita bisa selamat dalam hidup kita harus paham ilmu. Ilmu ini maksudnya ilmu yang menuntun kita pada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Bahasa lainnya adalah ilmu agama. Di dalam kita memahami ilmu agama, harus betul-betul kita selektif memilih calon guru kita. Calon guru. Kenapa? Karena walau gimana pun juga, ilmu agama itu adalah ilmu yang Allah sudah siapkan untuk memberi makan terhadap rohani. Ya. Jadi ilmu agama itu adalah ilmu satu bentuk makanan untuk kebutuhan rohani kita. Makanya ini harus kita suguhkan dengan suguhan yang terbaik. Karena kalau kita misalkan sakit rohani kita kasih makan. Kasih makannya melalui sholat. Sholat itu kan agama. Melalui zakat dan lain sebagainya. Karena itu guru yang mengajarkannya harus betul-betul yang mampu memberikan rasa kenyang terhadap rohani kita. Memberi rasa kenyang terhadap rohani kita itu yang paling penting, dan tentunya berarti guru yang betul-betul bersanad secara keilmuan dan kemudian menampilkan akhlak perilaku yang dapat kita tauladani dan juga memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, karena sesuatu yang keluar dari hati yang bersih akan masuk ke dalam hati yang jernih. Gitu. Jadi kalau sesuatu itu hanya bersifat, sesuatu itu hanya dari akal saja, maka tidak akan pernah masuk ke dalam hati, tapi dia hanya diterima oleh akal. Karenanya memiliki guru yang ideal adalah guru yang betul-betul orang itu betul-betul memiliki kejernihan hati. Dan satu standar lagi barangkali, guru itu harus lebih soleh dari muridnya. Itu yang jarang tahu loh. Iya. Kadang-kadang muridnya pada puasa, gurunya nggak puasa gitu. Banyak yang seperti itu. Ya mudah-mudahan lah semua kita ini Ada aturan gitu itu, guru. ada. Itu secara akhlak adab seperti itu. Jadi jangan saya dijadiin guru, jangan. Kalau saya masih kalah misalkan sama seseorang yang puasanya Daud rutin, jangan, saya kalah sama dia secara ibadah. Guru nggak boleh sebetulnya kalah. Kalau soleh ya, Kalau soleh dari sang murid. kalau murid ya standar itu. Tapi kalau baca kitab kan guru agak. Ya itu kan baca bang, kemampuan aja.
Tapi kan kesalehan tidak hanya melalui baca kitab. Makanya saya ogah jadi guru ini. Ya banyak kan orang-orang yang Ini pintar. ngomong-ngomong saya nggak ditawarin minum nih guru. Oh, Saya di iya, kongkok iya. buatan serius ini. Iya, iya. Mau ngomong apa tadi? Udah. Ya, karena orang yang pintar kan kalah sama orang yang beradab juga ya guru ya. Maksudnya kalau dia punya pintar doang, tapi yang tadi bilang tuh kitabnya dia jago, tapi kalau adab dan kesolehannya itu kurang ya, apakah itu patut kita anggap jadi seorang guru? Ya jadi kalau baca pinter oh bang, yang paling pintar setan. Setan tuh pintar. Baca kitab guru. Wah apa aja setan pintar. Bagaimana dia kagak pintar bang? Dia di sorga duluan, dia udah duluan sama Tuhan dia dulu kan. Iya benar guru ya. Manusia belum ada. Dia jalan kemana aja itu dia tahu. Dia udah belajar semuanya. Lo semua udah Itu belajar. Adam belum ada ya guru? Adam belum ada. Jadi kalau yang namanya setan itu pinter. Kenapa? 6.000 tahun dia di sorga. Diri dia di sorga. Itu ngapain kerjanya? Ibadah. Setan itu ibadah loh. Kemudian pas sudah 6.000 tahun baru Allah ciptakan malaikat. 1.000 tahun Allah ciptakan malaikat, baru Allah ciptakan Nabi Adam. Makanya ketika dia disuruh sujud sama Adam, dia ogah senioritas. Iya, bahasanya kan senioritas. Gue lebih senior, ibadah gue lebih dulu, segala macem. Literasi gue lebih banyak loh. Lebih banyak. Lagu apa ini? Ngapain Kan gua bagaimana begitu? mulainya? Kan gitu. Makanya itu kalau bicara pinter itu sebetulnya bukan jaminan untuk sebuah hal yang benar. Jadi benar itu tidak harus pintar. Nah, tapi adab harus melandasi semuanya. Ya. Orang benar harus ada adabnya, orang pintar harus ada adabnya. Adab nggak ada, tapi pintar setan. Gitu. Bener banget, adab kagak. Nggak jadi bener bang, adabnya nggak ada. Nah itu kazubab nanti dia seperti lalat gitu. Jadi semua itu berpulang kepada sebuah hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan jelas banget. Jadi memang Nabi itu diciptakan, diutus oleh Allah untuk mengurusi akhlak yang mulia. Kenapa? Ini akhlak lebih utama daripada ilmu. Itu karena orang itu ijazahnya dalam kehidupan ini sebetulnya adalah akhlak. Ilmunya banyak, akhlaknya nggak ada, siapa yang mau pakai? Jadi ijazah kita ini adalah akhlak, gitu. Akhlak Jadi kita. jadi kisul adab. Iya, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih guru, terima kasih kebingungan kita sudah terjawab ya. Wah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai kata-kata banyak kayak masih puas. Iya, kalau kita puas kan kagak balik lagi. Iya. Tapi kalau boleh, Om Roni saya minta bonus sedikit guru. Apa? Ya. Anggaplah kita udah closing. Ya. Kembali ke itu guru tadi. Ya ini mas saya ngatin aja guru apa cocok logi. Apa sih itu tadi utlumil apa Lumul ilmu walau bisin. utlubil ilma apa utlubil ilmi guru itu utlubul Ilmu. Ilma. Utlubil tulisannya utlubil ilma. Utlubil Utlub ilma. al-ilma gitu. Nah ini saya nyosok-nyosokin aja guru. Itu dari jauh-jauh dulu itu kan Nabi ngomong begitu ya. Maksudnya apa ada pesan-pesan yang sekarang kita bisa ambil gitu guru? Ngapa Cina gitu kan guru? Gue udah tahu arahnya. Bukannya apa masalah Uganda misalkan. Tuntutlah ilmu. Atau Somalia ya. Nah sekarang kita tahu Cina romanana rada nenggreng dikit ya. Iya gitu. Jadi negara adidaya. Iya, Amerika sowan ke Cina kan, iya. Itu apa gimana guru? Apalagi kemarin yang terakhir itu Rusia sowan gitu gua. Kayaknya lain Cina. Apa itu ya kan? Apa itu daripada Iya. ya kata-kata itu tadi guru hadis itu guru ya? Ada gitu. Ini mah ya, gitu boleh dijawab boleh kagak guru gitu. Iya. Jadi utlubul ilma walau bisin. Walaupun di sini nanti ada kontroversi ya di kalangan ulama, ada yang menyatakan ini hadis dhaif, ada yang menyatakan
hadis maudhu, dan ada menyatakan hadis sahih, macam-macam masih ada diperselisihkan. Tetapi saya juga menyikapinya dengan bahasa hadis ini, utlubul ilma walau bisin, itu pertama carilah ilmu. Ilmu itu ada alnya loh Bang, ada al-ma'rifat. Alnya ini berarti bisa jadi al-lil jinsi. Artinya utlubul ilma, carilah semua jenis ilmu. Carilah semua jenis ilmu. Iya. Kalau kita maknai alnya dari kata ilmu itu dengan lil jinsi, maka semua jenis ilmu masuk. Carilah seluruh jenis ilmu, walaupun di Cina. Artinya begini, secara tidak langsung Nabi ingin mengatakan kepada kita, kalau ilmu agama di Mekah cukup, ya karena ada Nabi, karena ada sahabat. Tapi ilmu yang sifatnya dunia, cari di Cina. Karena orang Cina itu bagus pengembangannya, sudah bagus secara peradaban duniawiyahnya gitu. Suruh belajar ke sana. Nah, silakan belajar meskipun di negeri Cina. Itu satu pemaknaannya begitu. Yang kedua, sin itu, kata Cina itu menunjukkan makna yang jauh. Ya, jauh. Artinya tidak ada yang membatasi Anda apakah itu jarak kalau bicara masalah menuntut ilmu. Sejauh-jauh yang tempat yang memang di sana ada ilmu, datangi. Jadi itu kata-kata simbolis saja, penyebutan kata Cina itu. Jadi bukan sejatinya kita harus berangkat ke Cina kemudian kita belajar nahwu sorof di Cina. Ya, nahwu sorof adanya di Indonesia, bukan di Cina. Tapi bicara tentang teknologi barangkali bisa ambil ilmu dari situ. Jadi itu kata Cina melambangkan atau mensimbolkan. Pertama, sifat yang keduniaan, keilmuan yang sifatnya keduniaan. Yang kedua, itu menunjukkan jarak. Bahwa di dalam menempuh ilmu tidak boleh kita menyerah dengan jarak yang jauh. Kalau di sana ada ilmu, kejar. Meskipun sampai ke negeri Cina, ke ujung dunia berarti gitu. Jadi sin itu artinya jauh gitu Guru. Cina, kampung Cina. Kalau tadi Guru bilangnya simbol dari jauh, maksudnya gimana? Iya kan dari Arab ke Cina jauh. Dari sini kita ke Cina jauh. Nyari ilmu itu nggak boleh kita terbatasi oleh jarak. Disimbolkan dengan negara Cina. Dan pada masa itu peradaban Cina sudah ada. Udah maju. Dari huruf alif juga ke huruf sin jauh juga kan gitu Guru. Ya, ngaco udah Guru Diono. Ya udah, tutup Bang Roni. Oke. Terima kasih Guru semuanya. Jadi kita udah nggak bingung lagi dan mudah-mudahan penonton juga jadi nggak bingung lagi. Tadi udah Guru kasih tahu kriteria guru itu seperti apa dari segi keilmuan dan standar-standar tertentu. Jadi buat teman-teman nggak boleh bingung lagi, nggak boleh repot lagi dan jangan sampai salah lagi cari ilmu. Ya kan cari guru, karena tadi guru udah jelaskan. Mudah-mudahan ini gamblang bin jelas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi terang benderang buat para netizen kita, penonton. Sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang, masih di podcast kecintaan kita. Apa kata guru? Biar hidup nggak cuma katanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.